Ilmu akhir. Yang kami hormati, owner Si Publishing, beserta seluruh tim dari Si Publishing, Mas Indra Devendra beserta tim, dan yang kami hormati narasumber malam hari ini, Mas Ali Muakhir, dan tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh peserta kelas menulis anak hari ini di tanggal 26 Desember 2024 yang sudah di angkatan ke-7. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama. Perkenalkan, saya Dian Ayu yang akan menjadi MC sekaligus moderator kelas malam hari ini. Baik, sebelum saya mulai pembukaan, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara kelas malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Si Publishing, kemudian penyampaian materi oleh narasumber, tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, saya akan membuka acara malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kelas malam hari ini berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Baik, memasuki acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh owner Si Publishing. Pada Mas Indra Devandra, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Kang Ali Muakhir, dan moderator kita, Mbak Dian Ayu. Yang kami hormati seluruh peserta yang sudah join di ruang Zoom. Ini ada 191 yang sudah masuk. Di WA itu ada lebih dari 1070. Tadi saya cek 1075. Nah, ini mungkin masih bisa nambah lagi. Jadi luar biasa sekali antusiasme peserta untuk mengikuti kelas ya yang sudah memasuki angkatan ke-7. Jadi sebenarnya mungkin Mas Ali Mahir sudah 20 kali lebih ya dengan Si Publishing. Cuma itu ada cerita anak, ada dongeng, ada cerita rakyat, ada berbagai genre yang kita bikin kelasnya. Nah, yang cerita anak ternyata sudah sampai ke-7 ya. Tapi kalau yang dengan Mas Ali ini yang ada dongeng fabel, cerita rakyat dan sebagainya itu sudah banyak sekali ya, Mas Ali. Jadi malam hari ini nanti teman-teman akan belajar dan nanti bisa diskusi dengan narasumber. Ini nanti yang kesulitan sinyal akan kami kirimkan rekaman videonya. Dan mulai kelas November kemarin ya, kelas November itu di kelas dongeng dan cerita anak ini ada 6 terbaik yang dipilih. Kalau dulu itu 3 terbaik, sekarang 6 terbaik, total hadiah 2 juta rupiah. Dan bagi teman-teman yang nanti bisa lolos kurasi, nanti akan dibukukan. Dan untuk ketentuan penulisannya akan di-share setelah kelas ini selesai. Jadi teman-teman, ini mohon bisa menyimak dengan baik supaya nanti naskahnya lolos kurasi. Apalagi temanya ini tema yang sangat nyambung ya dengan momen terakhir kemarin ada Hari Ibu. Nah, sekarang tema Ibu. Jadi bulan ini temanya Ibu. Kemarin puisi juga tema Ibu, cerita anak tema Ibu. Untuk fiksi ini juga nanti tema Ibu. Ini spesial buat ibu semuanya ya, ibu-ibu para ibu semuanya. Ini Mas Ali, insya Allah dengan kami akan ke Korea ya dengan para pemenang yang kemarin juga ikut lomba tema impian. Jadi mohon doanya dan semoga yang ikut kelas ini juga nanti bisa bisa menang ya, bisa lolos kurasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Mas Indra. Baik, untuk acara berikutnya adalah penyampaian materi yang
akan disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Ya, narasumber malam hari ini adalah Mas Ali Muakhir. Beliau adalah penulis cerita anak sekaligus konsultan penerbitan yang bergelut di bidang penerbitan sejak tahun 2000 dan telah menulis 333 judul buku. Dan beliau adalah salah satu penggagas lahirnya buku Nomik KKPK, Princess Islami, Restorasi Cerita Rakyat untuk Anak, dan Digibuk Islami. Mas Ali aktif sebagai mentor di bidang kepenulisan, mengelola kelas menulis winner class dan paber class, menjadi juri berbagai lomba kepenulisan, konsultan penerbitan, dan mensiarkan literasi bacaan anak melalui forum penulis bacaan anak Paberland yang saat ini memiliki member kurang lebih 21.000 member. Tentunya sudah bertambah sekarang ya, yang terdiri dari penulis, ilustrator, editor, desainer, layouter, pendidik pemerhati, dan pegiat literasi bacaan anak lainnya. Beliau juga manajer buku anak penerbit Darmizan sampai tahun 2007, manajer produk multimedia Sigma Media Inovasi, direktur penerbit Al-Tahri, direktur forum penulis bacaan anak Paberland, dan konsultan penerbitan hingga sekarang. Berikut saya akan membacakan beberapa pengalaman sebagai konsultan penerbit di tahun 2007, 2008, sampai di tahun 2011 ada penerbit Syamil Book yang mendevelop 20 ensiklopedia pariwisata Indonesia untuk Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, mulai dari konsep naskah, konsep ilustrasi, mengkurasi ilustrasi, desain, dan layout hingga siap cetak. Beliau juga memiliki banyak pengalaman sebagai juri dan mendapat penghargaan di dunia perbukuan. Di antaranya ada tahun 2009 mendapatkan Piagam Muri sebagai pengarang buku terbanyak dengan 300 judul buku yang sekarang sudah nambah lebih dari 333 judul buku. Dan ada penghargaan di dunia kepenulisan, saya akan membacakan. Salah satunya di tahun 2022, pemenang satu digital content competition BI kategori komik. Ini dia penghargaan di dunia content writer. Saya akan membacakan satu di antaranya. Di tahun 2017 mendapatkan juara satu artikel wisata Jepang with Chariot Travel. Ini dia portofolio beliau. Saya akan membacakan satu di antaranya, buku anaknya. Picture Book Aku Sayang Kakak di tahun 2019, Badan Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Saya yakin teman-teman pasti punya salah satu, salah dua, atau bahkan salah puluh gitu ya. Karya dari Mas Ali, ada buku remaja juga, Nomik Si Olin, ada Pilihan Terakhir, Aduh Pusing, Kekasih Sepenggalah, Selalu di Hati, dan Berdebar-debar. Berikut adalah profil dari narasumber kita malam hari ini. Sekarang kita panggilnya, kita panggilkan untuk narasumber malam hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Mas Ali. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Hmm. Baik, sambil menunggu narasumber kita bergabung, sudah bergabung, tapi menunggu narasumber kita langsung hadir. Nah, teman-teman bisa sambil menyiapkan untuk catatannya, buku catatan, lalu bisa siapkan camilan. Karena materi malam hari ini pasti daging semua, dan dengan tema ibu yang sesuai dengan tadi yang disampaikan Mas Indra ya, di tanggal 22 Desember kemarin kita memperingati Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk para ibu yang mendidik anak-anaknya, mendidik suaminya enggak, yang selalu ada untuk keluarganya, yang selalu mengutamakan keluarga terlebih dahulu daripada dirinya, kadang sampai lupa me time, lupa healing ya, karena saking fokusnya dengan keluarga. Nah, profil narasumber
Ya nanti profilnya akan dikirimkan di materi ya biasanya ya, Mister Ali. Oke, untuk oh, baik, ya. Jadi memang kemarin itu ada lomba, mungkin ada teman-teman yang sudah mengikuti lomba menulis bersama Mas Ali yang hadiahnya ke Korea ya. Nanti tim si publishing bersama Mas Ali akan berangkat ke Korea kapan ini ya. Kemarin saya diinfokan oleh Mas Indra nih. Kalau di si publishing itu selalu ada hadiahnya ya untuk mengapresiasi teman-teman yang mengirimkan hasil karya terbaiknya. Apresiasinya berupa hadiah untuk karya-karya terbaik. Nah, Lelang ya. Nah, kalau kelas malam hari ini biasanya, nah oke sudah mulai tampak. Oke, sudah hadir Mas Ali. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi malam, Mbak Dian. Apa suara saya kedengar? Sudah kedengaran. Alhamdulillah. Baik, silakan. Oh langsung, Mbak Dian. Tadi saya udah cerita banyak nih. Pada Oke. nungguinnya nungguin Mas Ali, bukan nungguin saya. Oh, baik. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Mbak Dian, Mas Indra, dan teman-teman. Kayaknya dari jauh-jauh ya. Ada dari Aceh, dari mana lagi, Mbak Dian? Palembang, Palembang Bogor, juga ya. Terima, Kalimantan. terima kasih banyak, Mas Indra, teman-teman Nasi Publishing. Balik lagi ngadain acara seperti ini dan saya rasa eh, apa ya ini rekor menurut saya Mas Indra karena tidak tidak mungkin nggak ada penerbit lain selain si publishing yang setiap bulan itu mengadakan acara walaupun offline online ya saya rasa ini rekor tersendiri gitu sebagai penerbit yang concern untuk menelurkan penulis-penulis baru. Nah, itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa kita abaikan gitu. Baik, malam ini kalau kemarin ngomongin tentang mimpi, kemudian ya, Iya, malam ini kita mau ngomongin tentang dongeng ibu. Sebentar saya izin share screen ya, Mbak Dian ya. Agak lambat ya. Oke. Sudah terlihat, Mbak Dian? sudah. Ya, baik. Ya, teman-teman, hari ini menyambut Hari Ibu 2024, eh, si publishing mengadakan acara ini, menulis dongeng tema ibu. Tadinya sih eh, tadi pagi kalau nggak salah saya agak lupa mau ngasih salah satu contoh dongengnya Mbak Dia. Tapi nanti teman-teman baca sendiri deh di IG saya ya. Silakan cari di IG saya nanti juga jadi contoh sih yang judulnya Alan Hilang. Nanti cari ya teman-teman ya. Nah, eh biasanya kan kalau ngomongin tentang ibu bukan dongeng ya, tapi cerpen ya. Tapi ini dongeng. Mudah-mudahan nanti juga saya bisa nulis dongeng di si publishing. Badian, ayo nulis, kita duet boleh? Ya, Badian ya. Eh, Dan hari ini udah kenalin ya, nggak usah yang lewat aja ya. Hari ini ada 6 poin yang ingin saya bagi Mbak Dian. Yang pertama tentang mengenal dongeng, balik lagi ya. Karena ternyata setiap kali acara kelasnya si publishing, balik lagi ternyata banyak yang baru. Jadi ya sudah saya mencoba menggabungkan antara dasar-dasar materi dengan mungkin yang mulai agak expert gitu ya. Pertama mengenal dongeng, yang kedua ciri-ciri dongeng, yang ketiga jenis-jenis dongeng, yang keempat struktur menulis dongeng,
Yang kelima, bagaimana menulis dongeng. Dan yang keenam, apa yang tidak boleh. Saya kayaknya nggak akan pernah bosan ya, karena ternyata kalau nggak diingetin, selalu saja ada yang kebablasan gitu. Oke, kita kenal dulu teman-teman ya. Apa sih dongeng? Dongeng menurut KBBI adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Ini menurut KBBI teman-teman ya. Kemudian menurut Nurgiantoro, suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Ya. Kemudian menurut Agus Trianto, cerita fantasi sederhana yang tidak benar-benar terjadi dan berfungsi untuk menyampaikan suatu ajaran moral dalam kurang mendidik dan hiburan. Artinya teman-teman, karena memang ini dongeng, cerita hayalan, fantasi, jadi silakan teman-teman mengeksplorasi lagi kenangan-kenangan masa lalu waktu kecil, mungkin ya pernah didongengin ibu, pernah didongengin bapak, ayah, bunda dan sebagainya gitu. Silakan, karena saya jadi seperti ini pun karena dulu sering dibacain cerita gitu. Dan itu membekas banget karena kalau kita sudah pernah didengarin cerita atau bacain cerita, pasti kita akan terkenang dan efek positifnya adalah kita jadi pengen membaca atau malah pengen menulis dongeng-dongeng yang lainnya. Kemudian ciri-ciri dongeng, ini teman-teman, ciri-ciri dongeng banyak sekali sebetulnya, cuma saya akan kasih 6 saja supaya tidak terlalu banyak berjejalan di kepala ya. Yang pertama, mengandung unsur hayalan. Sudah pasti teman-teman ya. Melibatkan makhluk gaib, peristiwa ajaib, tempat fantastis, hingga membangkitkan imajinasi. Jadi kuncinya hayalan, tempat fantastis, dan membangkitkan imajinasi. Tempat fantastis itu nggak perlu berpikir yang macam-macam ya. Buat anak-anak, pasar itu tempat fantastis teman-teman. Jadi tempat yang di luar dari zona rumah dia, itu udah fantastis buat anak-anak ya. Jadi fantastisnya itu bukan fantastis kita, orang dewasa gitu. Kemudian yang kedua, tokohnya memiliki karakter yang sederhana, baik atau jahat. Mereka seringkali mewakili sifat-sifat manusia yang universal. Nggak apa-apa teman-teman, dalam cerita itu ada orang baik, ada orang jahat. Tinggal nanti porsinya kan. Dan biasanya sih kalau cerita anak, meskipun ada orang baik, ada orang jahat, yang dieksplorasi yang orang baiknya. Orang jahatnya itu paling muncul di konflik, perintangan, sama penyelesaian. Jadi nggak kemudian kita ngomongin yang jahat-jahatnya gitu. Kemudian alur cerita mudah diikuti dan memiliki struktur yang jelas. Ada konflik yang harus diatasi oleh tokoh utama. Konflik pun sama ya. Jadi jangan bayangin konfliknya terlalu berat teman-teman ya. Konflik yang sederhana yang bisa bikin anak senyum, yang bisa bikin anak kemudian memahami kehidupan sehari-hari, itu udah jadi sudah konflik buat mereka gitu, buat anak-anak gitu kan. Kemudian mengandung pesan moral yang jelas. Pesan bisa berupa nilai-nilai kebaikan, keadilan atau kebenaran. Maksudnya jelas, bukan berarti harus dikasih note di bawahnya cerita gitu. Bahwa cerita ini mengandung pesan, jadilah anak yang baik. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi sepanjang cerita itu udah sebuah pesan. Ketika seorang tokoh berkata dengan baik, itu dua pesan buat anak-anak. Ketika seorang anak eh, tidak marah-marah misalnya, atau sadar bahwa dia salah, itu sudah sebuah pesan. Jadi nggak perlu kemudian di ujungnya dikasih
pesan ini menceritakan, nggak perlu lagi ya. Itu zaman dulu, cukup zaman saya kecil ya Mbak Dian ya. Kemudian yang berikutnya adalah ciri dongeng, bahasa yang digunakan dalam dongeng cenderung sederhana dan mudah dipahami, terutama untuk anak-anak. Walaupun kita penulis tinggal di kota misalnya, usahakan dongeng bahasa yang digunakan itu bisa juga dipahami oleh adik-adik kita, oleh anak-anak kita di luar kota gitu. Kemudian dongeng seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan adat istiadat suatu masyarakat. Seringkali ya, dan mencerminkan. Di sini lebih ke apa sih namanya ya, lebih ke kearifan lokal dan sebagainya gitu. Itu akan sangat baik tuh teman-teman kalau kita nulis dongeng, kearifan lokalnya muncul. Jadi tidak kemudian karena kita nulis dongeng dan bacaan kita bacaan dari luar negeri, ya kita mengadopsi mentah-mentah gitu. Tidak seperti itu. Akan sangat baik kalau nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan adat istiadat yang di masyarakat itu dimunculkan gitu. Kalaupun nggak bisa ya nggak usah dipaksakan gitu. Oke, berikutnya jenis-jenis dongeng. Menurut Nurgiantoro lagi, dongeng itu membagi jenis dongeng dilihat dari waktu kemunculannya, yaitu dongeng klasik dan dongeng modern. Saya ngambil ngambil salah satu teori ya. Jadi saya tidak ngambil mungkin ada mungkin jenis-jenis dongeng yang lainnya dengan teori yang lainnya gitu. Kebetulan saya ngambilnya yang ini, yang Nurgiantoro, salah satu dosen di UGM. Dongeng klasik adalah dongeng yang telah muncul sejak zaman dahulu dan diwariskan turun-temurun lewat tradisi lisan. Ini bisa berupa cerita rakyat dan sebagainya ya, nanti ada. Kemudian dongeng modern adalah dongeng yang sengaja ditulis untuk bercerita agar dibaca oleh orang lain. Dan teman-teman nanti akan sangat baik menurut saya, nanti ambilnya ini teman-teman ya, dongeng yang modern ya. Jadi bagaimana sih kita menulis dongeng modern untuk si publishing gitu. Karena kalau kita balik lagi nulis dongeng klasik, kan tidak jauh dari itu ya, tidak jauh dari Cinderella, ya kan? Beauty and the Beast, gitu-gitu lah ya. Bawang putih, bawang merah, dan sebagainya gitu. Itu kan dongeng klasik tuh. Si Kancil anak nakal, gitu-gitu lah ya. Kayaknya udah terlalu banyak deh, mending kita move on dari itu gitu. Kita bikin dongeng modern gitu kan, yang kekinian gitu. Next. Oke. Nah ini teman-teman jenis dongeng klasik. Dongeng yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun tanpa mengetahui siapa penciptanya. Biasanya penciptanya NN gitu ya. No name gitu lah kira-kira lah. Nah, apa aja jenisnya? Sama sebetulnya ya, seperti layaknya dongeng. Pertama fabel. Contohnya si Kancil. Jadi fabel adalah cerita yang tokohnya itu binatang. Untuk fabel, teman-teman bisa pilih soft fable atau hard fable. Soft fable itu cerita binatang yang benar-benar cerita binatang. Jadi menceritakan kehidupan binatang gitu. Nah, sementara kalau hard fable itu kita menceritakan menulis dongeng dengan tokoh binatang tapi sebagaimana manusia. Itu perbedaannya teman-temannya. Jadi kita bisa pilih dua tuh kalau kita fabel, kalau kita nulis fabel tokohnya. Si Kancil itu soft fable. Karena ada yang soft fable, ada yang hard fable ya. Yang soft fable itu dia contohnya ya ceritanya dia apa? Kelaparan, kemudian
melihat sawah, ada timun, dia makan, ada petani, dia lari. Itu soft fable. Tapi ketika kemudian dia ada apa ya namanya, dia bisa mencangkul, bisa menanam timun, nah itu baru hard fable, teman-teman. Yang berikutnya adalah parabel. Nah, ini yang sering teman-teman sering apa? Sering suka bingung nih. Gimana sih Mas kalau misalnya kita nulis cerita, nulis dongeng, tokohnya ada manusia, ada hewan, ada benda mati dan sebagainya gitu. Nah, itu tuh namanya parabel, teman-teman. Jadi tokohnya itu mix. Ada orang, ada hewan, ada manusia, dan itu semuanya bisa berkomunikasi. Itu parabel ya, bukan fabel. Bedanya itu aja. Kalau fabel tokohnya binatang, kalau parabel tokohnya bisa macam-macam. Kemudian jenis berikutnya adalah jenaka. Banyak lah ya, kalau di Bandung ada Sikabayan. Mungkin juga ada mungkin ya teman-teman di sini bikin cerita siapa gitu lah ya. Si Sule misalnya ya. Kemudian legenda. Banyak sekali legenda ya. Legenda Situbagendit, legenda apa gitu. Yang sudah sangat masyhur lah di Indonesia. Kemudian ada mitos yang berhubungan dengan kepercayaan. Ya. Kemudian ada sage yang berhubungan dengan sejarah. Biasanya sih sage biasanya dongeng-dongeng yang terkait dengan apa ya, dengan sejarah perang gitu gitulah, kemerdekaan, Majapahit dan sebagainya gitu. Ini jenis dongeng klasik, teman-teman. Kemudian ada jenis dongeng modern. Dongeng yang ditulis dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Dongeng modern bisa berupa dongeng baru atau menulis ulang dari dongeng klasik. Penulis biasanya membagi jenis dongeng modern berdasarkan tokoh, tokoh dongeng. Jadi contoh misalnya tokohnya realis, artinya tokohnya orang, benar-benar orang gitu. Kemudian tokohnya binatang, kemudian tokohnya tumbuhan, kemudian tokohnya benda mati. Ini dongeng modern. Pada dasarnya sama aja sih, sama kayak dongeng klasik. Cuma tadi kalau dongeng modern kita betul-betul menulis dongeng baru, dan saya yakin banget teman-teman bisa nulis dongeng modern dengan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kapasitas teman-teman gitu. Oke, berikutnya adalah struktur menulis dongeng. Saya kasih ini teman-teman ya, supaya teman-teman juga paling enggak ter terchapter di kepalanya gitu, bahwa ternyata struktur dongeng itu nggak banyak gitu kan. Jadi cuma ada 3, teman-teman. Yang pertama pendahuluan, ya. Ada apa sih di sini? Ada kalimat pembuka. Biasanya berupa kalimat umum yang menarik perhatian pembaca dan sebagai pengantar cerita. Kemudian bisa juga pengenalan tokoh, perkenalan singkat tentang tokoh utama dan tokoh-tokoh pendukung lainnya. Kemudian juga bisa dengan latar menjelaskan waktu, tempat, dan suasana di mana cerita berlangsung. Bagian keduanya ada isi peristiwa, yaitu konflik, masalah atau rintangan yang dihadapi oleh tokoh utama. Kemudian ada klimaks, ya, puncak dari cerita di mana konflik mencapai titik paling menegangkan, dan ada resolusi, penyelesaian masalah atau konflik. Baru kemudian ada penutup, ya, amanat, pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Kesimpulan rangkaian singkat dari cerita, tapi bukan berupa pesan ya teman-teman ya. Gitu. Jadi 3 ini teman-teman, struktur menulis dongeng. Nah, bagaimana menulis dongeng? Ini nih yang mungkin nanti akan lebih banyak didiskusiin ya. Jadi yang pertama adalah tentukan tema. Contoh kalau dalam
kalau kelas malam ini temanya tentang ibu teman-teman ya. Jadi contoh tema sayang ibu, aku sayang ibu misalnya, atau ibuku nggak apa-apa, ibuku seorang petani misalnya, ibuku seorang apa ya, seorang penulis misalnya, itu nggak masalah juga. Kan namanya tema kan, sangat besar. Kemudian baru setelah itu cari ide paling cemerlang. Nah ini yang tadi saya bilang, contoh idenya ini yang ada di teman-teman boleh cari di Instagram saya. Ada cerita judulnya Alan Hilang. Idenya ini teman-teman, ada seekor induk landak mengajak anaknya ke pasar. Saat di pasar anaknya hilang. Setelah dicari ternyata anaknya bersembunyi di dalam tas. Sesimpel ini teman-teman ide itu. Jadi bukan panjang lebar. Jelas kan ada tokohnya, ada masalahnya, ada resolusinya, ya. Ada saya kalau bikin ide ada ini, Mbak Dian, ada tokoh, masalah, rintangan, penyelesaian. Disingkat Thomas RP. Thomas RP. Ya. Ada seekor landak mengajak anaknya ke pasar. Saat di pasar anaknya hilang. Setelah dicari ternyata anaknya bersembunyi di dalam tas. Sesimpel itu teman-teman ya idenya. Oke. Setelah ketemu tema, ketemu ide, baru kemudian tentukan tokoh, setting dan alur. Contoh, contoh tema ya. Kok saya contoh tema sih di sini? Salah. Nanti saya edit ya Mbak Dian ya. Maaf, benar 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 benar. Benar Mbak Dian. Contohnya adalah maaf. Contohnya seekor induk landak dan anaknya, tokoh ya. Kemudian settingnya di rumah dan di pasar. Alurnya dari rumah menuju pasar naik angkot, saat akan pulang terjadi kehebohan. Udah segitu aja teman-teman. Tokoh, setting, alur. Jelas kan? Kemudian buat ringkasan cerita. Saya terutama untuk cerpen, untuk picture book itu saya selalu bikin ringkasan. Kalau cermin saya tidak bikin, biasanya kalau cermin sekali duduk kan, sekali duduk nulis langsung jadi gitu. Nah, ini contohnya teman. Contoh ringkasan cerita. Ada seekor induk landak bernama Bulan. Ia mengajak anaknya bernama Alan ke pasar. Saat di pasar Alan hilang. Bulan sudah mencari ke sana kemari, tetapi Alan tidak ditemukan. Setelah capek mencari, Bulan kaget luar biasa karena Alan keluar dari tas yang dibawanya. Ia baru ingat selama belanja Alan masuk di dalam tas supaya tidak hilang. Ini kan kalau anak kecil baca pasti senyum gitu ya. Paling nggak senyum lah, nggak usah ketawa lah. Senyum aja udah cukup. Dan ini kan eh, sepertinya nggak ada pesan apapun ya. Sepertinya nggak ada pesan apa-apa. Padahal pesannya luar biasa banget di sini gitu. Oke ya teman-teman ya. Setelah kita buat ringkasan, baru kemudian tentukan opening. Contoh opening. Bulan, Ibu Landak mau belanja ke pasar untuk keperluan mingguan. Akan tetapi Alan, si anak landak, tidak mau ditinggal. Kebayangkan openingnya kan? Sudah mengenalkan tokoh, kemudian mengenalkan konflik, masuk ke konflik maksud saya. Kemudian apa namanya? Ada alasan kenapa pergi, kenapa nggak mau ditinggal gitu, itu ada alasan. Jadi teman-teman opening penting banget teman-teman ya, penting banget. Mungkin di cerita ini eh, kesalahan saya adalah di nama Ferdian. Harusnya namanya jangan Bulan ya. Oke, kemudian tentukan ending.
Bulan hampir nangis ketika tiba-tiba Alan muncul dari dalam keranjang. Rupanya Alan ketiduran. Kita sudah tentukan openingnya, sudah tentukan endingnya, baru kemudian kita tulis sampai selesai. Ya, habis itu lakukan editing mandiri. Gak ada contohnya editing mandiri. Kemudian baru kirim ke penerbit atau media. Kalau di sini berarti wajib hukumnya dikirim ke SIP Publishing. Bukan ke saya atau ke Mbak Dian ya. Nanti nggak akan diapa-apain. Oke, nah ini teman-teman. Apa yang tidak boleh ketika kita menulis dongeng atau cerita anak secara keseluruhan ya? Yang pertama menyinggung sara, suku, ras, agama, dan golongan. Kemudian yang kedua mengandung unsur kekerasan. Yang ketiga memunculkan hal-hal yang terkait dengan rokok, minuman alkohol, dan obat-obat terlarang. Dan yang keempat mengandung unsur pornografi. Gitu teman-teman. Nah terus bagaimana kalau kita mau ngomongin tentang pornografi, kekerasan, ya tidak usah dimunculkan gitu. Cukup jadi tema besar, bisa kemudian si apa si tokohnya dibawa untuk menyelesaikan masalah supaya ada unsur tidak ada unsur yang terjadi di dalam cerita kekerasan atau pornografi dan sebagainya. Itu mungkin Mbak Dian malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali untuk materinya malam hari ini. Saya PPT-nya agak serius hari ini ya Mbak Dian ya. Kan biasanya lucu-lucu gitu ya. Sangat sistematis malam hari ini. Iya betul. Iya, tadi sih tempat fantastis buat anak-anak itu sebenarnya nggak harus yang wow gitu ya, tapi yang mereka bahkan tadi pasar atau mungkin kemarin anak saya ajak ke rumah makan tempat saya jualan gitu ya, dan mereka Hmm. sangat excited, bahkan selama liburan kemarin tuh mereka ikut terus gitu, dan bagi itu adalah sebuah playground. Nah benar. Ya, baik. Tadi sekilas kalau saya lihat materinya, ini dongeng ya Mas Alia. Ini Iya kira-kira betul. cerita anak atau dongeng atau memang nanti karya yang dikirimkan ke teman-teman itu sudah berupa dongeng modern? Iya betul Mbak Dian. Udah dalam bentuk dongeng. Nanti jumlah halaman sebagainya mungkin nanti di-share di grup ya. Ya, oke, siap. Oh. Baik. Yang ingin berdiskusi langsung dengan Mas Ali mumpung malam hari ini bisa langsung raise hand. Wah, langsung antri nih. Panjang. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Ada Ibu Herni Said, silakan. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh, Bu Guru. iya terima kasih. Saya panggil kakak saja ya, biar lebih akrab. Siap. Ali, ya, menarik sekali materi hari ini, malam ini. Sebenarnya secara pribadi, sudah berapa kali sih ikut kegiatannya ini dari apa? Di publishing. Publishing ini. Cuma ya semoga malam ini bisa berlanjut terus. Karena hobi menulis tapi terkadang tidak selesai, waktu yang ditentukan sudah berakhir. Yang jadi kendala kadang mungkin kesibukan, tapi dengan niat yang tulus, berharap bahwa tahun ini bisa menerbitkan satu buku karya bersama dengan teman-teman seluruh Indonesia. Ya baik, saya langsung saja ke pertanyaan.
Tadi sudah dikatakan bahwa mengenai halaman, jumlah kata dan seterusnya akan di-share di grup ya. Ya, ya. Iya. Yang pertama saya mau tanya tentang tadi, apakah dongeng yang kita akan tulis ini, kayaknya sih sudah terjawab, klasik atau modern. Tadi sudah dijawab modern ya? Iya, betul. Iya. Satu saja kalau begitu. Ada Gimana tidak tuh? dia punya apa? Ada tidak dia apa? Apa ya? Semacam apa istilahnya? Filenya. Jadi kami tinggal mengisi saja, mengetik di file yang ada. Oh, form maksudnya, Bu. Ya, form-formnya ya begitu maksudnya. Oh, nanti ke teman-teman SIP ya, Bu ya. Iya. Iya, kalau misalnya nanti perlu form, nggak apa-apa juga nanti dibuatin. Iya, supaya kita apa namanya lebih mudah untuk mengeksplor apa yang akan kita tulis. Untuk selebihnya, untuk sementara itu saja karena tadi yang ingin saya tanyakan sudah terjawab mengenai modernnya, jenis dongeng itu yang modern, kemudian jumlah kata dan seterusnya akan di-share di grup. Iya. Begitu saja, Kak Ali. Siap, Bu Guru. Oke, Ini makasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya masih di mute. Oh, pantesan. Mbak Dian kemana? Oke, berarti tadi Bu Herni yang dimaksud adalah form template setting tokoh tadi ya tema supaya lebih mudah mengisi dan merangkai menjadi cerita gitu ya maksudnya ya? Eh, Atau form apa ya? sepertinya mungkin form standar kali ya, form standar nulis ya. Sebetulnya Oh, sih nggak, sebetulnya emang nggak ada sih kalau untuk cerpen ya atau dongeng ya, Mbak Dian ya. Tapi kalau memang perlu, nggak apa-apa juga kita buatin apa ya, kayak contohnya misalnya judulnya di mana, halaman awal di mana, mungkin seperti itu supaya juga nggak ngeblank banget mungkin. Nggak apa-apa juga, gampang kok itu mah. oke. Siap. Nanti ini saya sampaikan juga ke Mas Indra. Siap. Oke, untuk penanya berikutnya ada Mr. Ali. Silakan Mr. Ali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, salam takzim buat Kang Ali. Ali juga namanya, double Ali ya. Iya betul, kita kembar nih, beda ibu lain bapak. Satu Kang Ali, satu Mister Ali ya ya Kang ya. Iya Salam siap. kenal Kang, coba namanya sudah nggak ini lagi di asing lagi di telinga ya. Baru malam hari ini ketemu walaupun di lewat dunia maya ya Kang ya. Namanya sudah selalu Siap. diperbincangkan di kancah nasional. Baik Kang, mungkin di sini saya ingin minta contohnya aja Kang gitu. Kalau bisa di-share contoh dongeng. Terus yang kedua saya apakah cerita anak itu eh, yang cerita bergambar kan ada tuh ada gambar ada kalimat nih untuk anak fase apa ya anak anak fase BC ya anak fase BC gitu kan. Apakah itu juga disebut dengan dongeng atau cergam itu berbeda dengan dongeng atau gimana sih Kang? Apakah dongeng itu juga di apa namanya disertakan dengan gambar-gambar itu penguat ceritanya atau dongeng itu memang hanya tulisan doang gitu Kang? Nah itu saja yang pertanyaan saya gitu Kang. Terima kasih. Oke, sama-sama Mr. Ali. Eh, saya lagi sambil buka Instagram ya, makanya saya stop share dulu. Jawabannya ini, Mr. Ali. Kalau yang sekarang kan kita dongeng nih, bentuknya itu eh, tulisan, jadi bukan picture book. Tidak perlu ada ilustrasi, karena nanti akan jadi kumpulan cerita, Mr. Ali. Saya nggak tahu berapa halamannya ya, mungkin sekitar 4 sampai 6 halaman kali ya. Dan ini kan nanti targetnya juga untuk pembaca pembaca jenjang C
Jadi sekitar anak kelas 3 sampai kelas 6 SD gitu, Mr. Ali. Kalau yang picture book itu kan itu bukan jenis cerita. Picture book itu jenis buku. Termasuk ini nih, dongeng yang sekarang dicerita nih, ini kan nanti akan jadi kumcer ya, kumpulan cerpen. Jadi cerpen gitu. Di picture book ada, dongeng juga ada. Di picture book cerita realis juga ada. Tapi karena bentuknya, kalau di picture book itu bentuknya ada gambar, ada teks, dan kemudian mengikuti perjenjangan, ya itu namanya picture book. Kalau yang sekarang tidak ikut perjenjangan, tapi kalau disetarakan dengan perjenjangan, itu sekitar pembacanya nanti anak kelas 3 sampai kelas 6 SD atau jenjang C, Mr. Ali. Oh gitu. Begitu. Berarti yang kita bahas malam ini memang khusus cerita seperti cerpen lah gitu ya Kang ya. Tapi dia kita Iya, namakan dengan betul. dongeng gitu ya. Kita Iya, namakan dengan betul. dongeng gitu ya. Iya, jadi Oh, oke oke. jenisnya cerpen, bentuknya dongeng. Nah, itu tepatnya. Jadi muncul dong pertanyaan Kang, apakah cerpen itu dengan dongeng sama atau ada bedanya? Gini, cerpen itu kan sebenarnya cerita pendek ya. Ya. Jadi cerpen itu tuh cerita pendek, isinya bisa dongeng, bisa cerita realis, bisa cerita rakyat, dan sebagainya. Gitu. Oh, itu Ketangkap ya, Kang. Mr. Ali ya? Ketangkap ya? Ketangkap Kang, thank you, Jadi, terima kasih ya. jadi, Cuma nanti Kang kalau bisa juga waktu ngirimkan materinya nanti sama sip juga diberikan contoh satu atau dua buah dongengnya gitu ya Kang tulis ya Kang ya, biar oke, lebih kuat. sip, boleh. Siap, siap, Oke, siap. oke, thank you Kang. Sebentar, sama-sama. Kak, Mbak Dian, saya buka contoh dulu ya, Mbak Dian ya. Ya, siap. Hmm. Oke, biar ini. Ya eh ini bukan cerpen, Mr. Ali teman-teman, tapi ini cermin, cerita mini atau flash fiction istilahnya ya. Ini yang tadi saya ceritain ada di Instagram saya, judulnya Alan Hilang. Yang tadi contoh ide, kemudian contoh sinopsis, baru kemudian ini ceritanya. Saya bacain ya teman-teman ya. Khusus malam ini teman-teman saya bacain dongeng. Saya dongengin. Thank you, makasih Kang. Mm-mm. Bulan, Ibu Landak mau belanja ke pasar untuk keperluan mingguan. Akan tetapi Alan, si anak landak tidak mau ditinggal. Teman-teman Alan semua pergi ke liburan, Bu, kata Alan memberi alasan. Alan sendirian kalau di rumah, sambungnya meyakinkan. Bulan akhirnya mengajak Alan ke pasar. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka naik angkot dari depan kompleks. Hari itu angkot cukup penuh sehingga penumpang agak berdesakan. Membuat Bulan dan Alan menahan duri-duri di badannya agar tidak mengganggu penumpang lain. Supaya aman, begitu tiba di pasar, Bulan memasukkan Alan ke dalam tas keranjangnya. Alan suka berkeliaran, takut tersesat dan hilang di pasar. Bulan memasuki area sayur-sayuran untuk belanja berbagai macam sayuran. Bulan masuk area daging-dagingan untuk membeli beberapa potong daging. Tidak lupa Bulan masuk area buah-buahan untuk membeli buah-buahan kesukaan keluarganya. Tanpa terasa, keranjang belanjaan Bulan sudah penuh. Bahkan 2 kantong untuk bumbu dapur dan bahkan nambah 2 kantong untuk bumbu dapur dan beberapa camilan. Ketika keluar pasar dan akan naik angkot, Bulan baru sadar Alan tidak ada di dekatnya. Alan hilang. Ia masuk kembali ke pasar mencari Alan. Ia juga minta bantuan satpam. Hampir 1 jam lebih Bulan mencari Alan. Tetapi Alan tidak ditemukan. Bulan hampir nangis ketika tiba-tiba Alan muncul dari dalam keranjang.
Rupanya Alan ketiduran. Terima kasih. Segitu doang kan? Tapi ini cermin ya. Mungkin ini cuma sehalaman kayaknya kalau kalau dalam diketik. Nah, tapi nanti kalau untuk sip karena jadi kumpulan dongeng mungkin 3 sampai 6 halaman gitu. Terima kasih Kak Dian. Terima kasih Mr. Ali. Oke, terima kasih Mas Ali. Ya, lucu ya. Ternyata Bulan itu ibunya Alan kali ya. Iya betul. Mbak Dian tahu aja deh. Oke, lucu banget ceritanya ya. Oke, ya gitu ya Mr. Ali ya. Apakah ada tanggapan nanti bisa dikirim, bisa dibaca-baca. Jadi kalau misalnya mau contoh-contoh cerita dongeng, itu coba di Instagramnya Mas Ali. Itu Ya. banyak banget ceritanya lucu-lucu dan cerita mini bisa ide-idenya bisa menjadi pemantik buat kita bikin cerita lagi gitu. Oke, thank you Mbak Dian. Terima kasih Kang. Pemaparnya sangat jelas ya. Sama-sama. Thank you semuanya ya malam ini Kang. Mbak Dian juga. Ya, sama-sama Mr. Ali. Selamat menulis. Amin, insyaallah. Penanya berikutnya ada Mas Arif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ilustrator hebat ini Mbak Dian. Oh, izin bertanya satu aja. Ini kan temanya ibu ya Pak Ali. Secara garis Ya. besar, apakah boleh kalau tokohnya itu nggak harus selalu ibu, ada ibunya gitu. Misalnya kakaknya dia karena ibunya udah nggak ada, dia berperan jadi ibu, merangkap jadi berperan atau ibunya, atau mungkin eh, ayahnya yang merawat dia, terus karena ibunya nggak ada kayak gitu. Apakah boleh Pak Ali kalau ada tema-tema seperti ini atau tema-tema yang mirip, misalnya tema ibu, sedangkan kita menulis itu nggak ada tokoh si ibunya gitu. Ibunya. Nah, mungkin itu Enggak. aja. Oke, makasih Mas Arif. Langsung Mbak Dian. Nggak apa-apa Mas Arif. Nggak apa-apa. Jadi eh, kan kalau kita nulis dengan tema tertentu, nggak harus jadi tokoh juga kan. Yang penting banget adalah di sana yang dibicarakan adalah tentang ibu. Tokohnya bukan ibu nggak masalah. Cuma kalau anak-anak kalau sudah ngomongin ibu kan biasanya langsung ada di kepala ya. Karena ngomongin ibu ya sebaiknya ada ibu gitu. Sebaiknya. Tapi kalaupun nggak ada nggak apa-apa gitu. Karena kenapa? Karena kan kalau ibu, bapak, adik, kakak itu kan deket ya. Deket di anak-anak gitu kan. Jadi ketika kita ngomongin tentang tema ibu, sebaiknya ada ibu, tapi kalaupun nggak ada nggak apa-apa. Yang penting ceritanya tentang dan terkait tentang ibu. Itu Mas Arif. Mudah-mudahan Baik, kejawab Mas Arif ya. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini Mas orang Banyumas loh Mas Arif loh. Di Banyumas loh Mas Arif. Ini di Banyumas ya bener ya? Di Purwakarta ya? Jadi Ilustrator. iya nih, tadi juga mencantumkan Instagramnya tuh. Kalau ada yang cari ilustrator gitu ya. Iya, kalau Mas Indra mau ilustrasi boleh punya studio Mas Arif itu. Wah, keren ya. Iya, eh, apa namanya bahasa Indonesia apa? Gatoannya penulis itu ilustrator juga ya. Iya, Itu. tandemnya. Oke, terima kasih untuk penanya berikutnya ada Umi Kalsum. Ibu Umi, Mbak Umi. Umi udah ibu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal ya untuk Kak Ali dan semuanya. Jujur sih, alhamdulillah, ini pertama kali saya gabung di publishing. Ya, bersyukur banget bergabung dengan orang-orang yang pintar, cerdas, kreatif seperti salah satunya Kak Ali. Oh, terima kasih Umi. Iya, Di mana? Iya, Kak. Dari Kalimantan Barat, saya tepatnya di Kepulauan Karimata. Oh, di Karimata ya. Iya. Kalimantan Barat. Oke.
Ya, saya ingin bertanya nih Kak. Iya, gimana? Sebenarnya saya nih dari sekolah hobi membaca. Juga kepingin punya cita-cita menulis buku walaupun hanya satu. Tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Jadi yang ingin saya tanyakan, terkadang nih banyak nih ada ide-ide gitu kan. Begitu mau dituliskan bingung. Nah, gimana caranya gitu kan untuk memulai kita menulis gitu. Nanti jangan sampai ketika kita menulis itu putus gitu atau tidak selesai. Nah, itu satu pertanyaannya. Yang kedua, dalam menulis cerita anak ini dongeng, tadi kan di slide Kak Ali mengatakan kalau dongeng itu kan cerita hayalan. Iya. Nah, gimana kalau cerita anak ini kita menulis dongeng anak ini, bisakah kejadiannya bukan cerita hayalan? Misalnya kejadian seseorang atau kejadian yang di diri kita sendiri gitu, Kak. Hanya itu aja, Kak. Oke. Ya, terima kasih ya, Siap. Kak Ali. Sama-sama Kak Iya, Umi Kalsum. Ya, iya, ya. Jadi malam ini memang ngajarin itu Kak Umi ngajarin Kak Umi lagi. Ngajarin bagaimana supaya kita menulis dongeng tidak putus di tengah jalan. Nah, ini yang lagi dibuka nih slide-nya nih. Jadi nanti Kak Umi bu guru ya? Bu guru. iya, Bu guru. iya, Ini bisa nanti bikin temanya kan tentang ibu ya, udah pasti ya. Nanti iya, nanti bu guru cari idenya. Cari idenya seperti apa ya. Ini contoh ide ada. Nanti materinya akan di-share sama Mas Indra di grup. Contoh ide seperti ini Bu Umi, Bu Guru ya. Setelah nanti dapat ide, baru kemudian tentukan tokoh. Setelah itu bikin ringkasan. Untuk teman-teman yang baru nulis, saya sangat menyarankan buat ringkasan cerita dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Jadi bukan ringkasan cerita dalam ini ya, dalam buat cover buku bukan ya. Betul-betul main ringkasan cerita. Ya, ini kan lengkap kan? Ada seekor landak bernama Bulan, ia mengajak anaknya bernama Alan ke pasar. Saat di pasar, Alan hilang. Bulan sudah mencari ke sana kemari, tetapi Alan tidak temukan. Setelah capek mencari, Bulan kaget luar biasa karena Alan keluar dari tas yang dibawanya. Ia baru ingat selama belanja, Alan masuk ke dalam tas supaya tidak hilang. Ini kan ringkasan cerita kan? Ya, Bu Guru ya. iya, Yang iya, tadi tuh, yang setelah diaplikasikan ke dalam cerita, jadinya tadi yang saya posting di Instagram. Jadi iya, memang penting banget bikin sinopsis. Setelah itu baru tahapan berikutnya ditulis. Ada opening, ada ending, dan lakukan editing. Itu penting menurut saya, teman-teman. Jangan abaikan sinopsis, jangan abaikan ringkasan cerita. Karena itu yang nanti akan menjadi guide kita nih, jadi panduan kita nih, supaya cerita kita selesai. Satu, yang kedua, kalau kita belum terbiasa nulis, usahakan kita duduk di depan komputer sampai betul-betul mentok, teman-teman. Tulis apa aja, apa aja. Kalau saya dulu awal-awal nulis, yang ada di kepala saya adalah saya duduk di laptop, kemudian saya mengingat-ingat lirik lagu. Saya ngetik lirik lagu. Jadi lirik lagu diketik gitu kan. Tujuannya untuk apa? Untuk mematik supaya kepala kita juga terbawa sebuah sebuah apa ya, nuansa cerita. Kemudian jari-jari kita juga terbiasa dengan eh, ngetik gitu. Itu bisa dilakukan. Saya selalu bilang, kalau belum terbiasa, lakukan berulang-ulang pada waktu yang sama, jam yang sama, bisa bisa cuma setengah jam atau 1 jam ya. Teman-teman iya. duduk aja, dalam waktu minimal 25 hari lah. Nanti akan terbiasa, Bu Guru. Oh, iya. Gitu. Gitu ya, Bu Iya, Guru ya. iya, Sudah makasih ya.
Sudah kejawab, Bu Guru? Iya, yang pertama tadi sudah. Oke, yang kedua apa? Insya Allah akan dicoba. Yang kedua tadi eh ini cerita dongeng ini kan Oh, oke. cerita. Ya, oke. Udah ingat. Jadi eh kalau idenya dari kejadian nyata nggak masalah. Kan biasanya kan Oh, itu kan biasanya dari ide kan, jadi ide kan. iya, Jadi ide kemudian diaplikasikan dalam bentuk dongeng, silakan nggak masalah. Karena memang biasanya ketika kita menulis cerita pun suka ini kan suka ada minimal beberapa persennya tuh pernah kejadian gitu. iya, Jadi bukan betul-betul murni hayalan gitu. Kalau untuk Ibu Guru sangat banyak lah ya ide ya. Karena kan di iya. kelas aja udah 50 30 orang gitu ya. Ada 25 orang gitu lah. Itu banyak sekali cerita di situ yang bisa digali. Gitu Bu Guru. Iya, Mudah-mudahan kejawab. terima Sama-sama. Ya, jadi Mas Ali itu punya quote yang di sebelum-sebelumnya saya masih ingat, tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai. Ya, betul. Jadi selesaikan tulisannya. Apalagi di si publishing ini akan dapat hadiah. Kalau dulu hanya untuk 3 terbaik, kali ini ada untuk 6 terbaik. Wih, luar biasa. Oke, untuk penanya berikutnya ada Kak Irsya Zaida. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas, Kak? Oh ya deh. Aduh deg-degan nih ngomong sama Kak Ali Muakhir. Karena saya fansnya banget sama Kak Ali Muakhir. Eh, ya dari novelnya Olin itu lama banget. Walah. Olin novel bener. Ini pertama kalinya saya ikut SIP Publishing dan ada Pak Ali Muakhir. Terus keinget sama novel komik Olin Iya, pilihan betul. terakhir itu, Masya Allah, yang jago karate. Saya masih ingat banget karena itu novel komik saya waktu masih SMP. Suka baca komik terbitan Mizan apa kalau Ah, nggak salah. Begitu iya, ada di betul. Instagram, harus ikut nih gitu. Gitu. Jadi langsung baru posting flyer, kan syaratnya posting flyer ya, baru posting beberapa habis maghrib lah kalau nggak salah. Dan alhamdulillah masih kebagian bisa ikut join SIP Publishing sama Pak Ali. Mudah-mudahan bisa ikut terbit nulis bareng sama Pak Ali. Kan nanti bikin antologi ya Pak ya. Kalau kita Iya, goalnya ini akan bikin antologi bareng Kak Ali ya. iya, insya Allah. Oh, oh, amin. Oke, Bismillah. Ini yang mau saya tanyakan Kak Ali. Tadi slide-nya mungkin agak agak kecepatan atau mungkin gimana ya. Saya agak eh, membedakan antara dongeng dengan fabel. Nah, sebelumnya itu saya sempat ikut kelasnya, ini dongeng ya. Oke, sebentar. Nah, tadi saya sempat agak agak ini soalnya. Nah, membedakan antara dongeng yang dibahas, yang akan kita tulis di kelasnya Kak Ali Muakhir ini dengan yang buat ideo itu fabel ya kalau nggak salah. Fabel Hmm. itu perbedaannya bagaimana, dan kemudian secara fokusnya di tulisan kita kali ini dengan Kak Ali itu kita akan mengarahkan dongeng yang bebas, yang ini fabel, paralel, jenaka, legenda, mitos, sage, ini kita bebas menulis semua jenis dongeng ini, ataukah terfokuskan pada fabel aja, karena kan yang dicontohkan tadi kan Silandak, kemudian itu rata-rata kan hewan ya, jadi interpretasi saya, oh ini fabel nih sama kayak Buati Ideo gitu kan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah, pada saat kita menulis dongeng, ini saya sebenarnya baru nih ke arah dongeng ya. Sebelumnya kan saya nulisnya semacam cerpen seperti itu ya. Itu karakteristik pembacanya tentu berbeda kan ya Kak Ali. Nah, dongeng ini kan lebih eksplisit kepada anak-anak. Itu saya sedikit stuck menggambarkan bagaimana ya gaya tulisan agar ini bagaimana menyederhanakan sebuah pesan moral itu bisa dibaca oleh anak-anak sehingga apa ya, pesannya dapat dibaca dari awal hingga akhir, kemudian
tidak seperti menggurui mungkin, atau tidak seperti cerpen, tidak seperti cerpen yang bukan untuk anak-anak. Nah, itu tipsnya bagaimana, Kak Ali gitu. Itu aja sih yang Oke. ingin saya tanyakan. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Kak Elsa di mana posisi? Saya di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Terima kasih banyak ya udah baca Olin ya. Iya, senang banget. Iya, jadi pertama, dongeng itu kan global ya. Ya, dongeng itu global dan dongeng itu bisa bentuknya fabel, bisa bentuknya farabel, bisa bentuknya jenaka, legenda, mitos, sage. Ini yang klasik. Kemudian kalau yang modern, bentuknya ini biasanya cuma begini doang. Tokoh realis, artinya tokohnya orang. Tokoh binatang, artinya fabel kan, sama aja sebetulnya. Tokohnya bisa tumbuhan, juga bisa benda mati. Jadi hal dongeng itu ya memang cerita hayalan yang betul-betul memang eh, mungkin tidak betul-betul terjadi gitu. Kalau fabel itu kan bagian dari dongeng. Ya ini ya, fabel itu bagian dari dongeng. Parabel juga bagian dari dongeng. Mitos bagian dari dongeng. Klasik gitu. Itu satu ya, dongeng. Mudah-mudahan ketangkap ya, Kak Irsa ya. Jadi nanti silakan nulis dongengnya dongeng modern yang ini aja, dongeng modern. Tokohnya bisa realis. Contoh ya, contoh dongeng yang realis. Contoh nih, yang tokohnya realis. Mungkin di sini pernah ada yang baca tentang saya selalu menyetokkan ini sih ya, karena ini yang paling yang biasanya sudah pernah dibaca oleh semua orang gitu. Di Jepang itu ada tradisi kan, ada tradisi kalau dulu tapi dulu zaman dulu ada tradisi kalau ada orang orang yang sudah tua itu nanti akan dibawa ke hutan, kira-kira ya. Nah, ada satu cerita dongeng yang menurut saya tuh keren banget. Ada seorang anak lagi melihat ayahnya bikin semacam apa ya, semacam keranjang. Si anak nanya, ya keranjang itu buat apa? Kata si ayahnya, buat bawa kakeknya yang sudah tua karena ayah sudah tidak bisa lagi merawatnya gitu. Si anak ngomong apa si anak? Si anak bilang begini, oh kalau begitu saya akan belajar bikin keranjang supaya nanti kalau ayah sudah tua, aku mau bikin keranjang untuk bawa ayah ke hutan. Itu kan dalam banget ya maknanya ya, dalam banget gitu. Itu contoh yang dongeng yang dengan tokoh realis, tokoh manusia. Yang tokoh binatang sangat banyak ya. Salah satunya tadi tuh, yang si bulan dan si alan gitu kan. Seperti itu Kak Irza. Satu yang kedua tentang bagaimana sih supaya tulisan kita itu mudah dipahami oleh anak-anak. Mungkin begitu ya eh, pertanyaannya ya Kak Irza ya. Kalau saya Iya, triknya, betul. kalau saya triknya itu memotong kalimat Kak Irza. Jadi misalnya nih contoh nih, kan biasanya kan kalau kita penulis remaja atau nulis untuk umum kan panjang-panjang tuh kalimatnya tuh satu paragraf bisa sampai lebih dari 5 gitu ya. Kalau saya akan patuh pada eh, pokok kalimat. Jadi ada subjek, objek, predikat, keterangan, kalimat majemuk. Itu aja bolak-balik. Subjek, objek, predikat. Nanti tinggal bolak-balik aja kan. Tidak lebih dari, contoh misalnya dalam satu kata itu tidak boleh lebih dari 7 itu udah kepanjangan sebetulnya. Itu trik secara teknis. Non teknisnya adalah kalau kita nulis dalam satu paragraf, ketika kita baca dan tidak bisa dalam sekali nafas, itu artinya anak-anak sudah tidak akan mau baca. Jadi usahakan kalau kita nulis, anak-anak itu bisa membaca satu kalimat lah minimal ya dalam satu tarikan nafas.
itu teknis juga, tapi kan lumayan lumayan perlu orang ya. Yang lebih mudah tadi memotong kalimat supaya tidak panjang-panjang. Itu yang paling simple buat teman-teman yang baru pernah nulis bacaan anak gitu. Karena kalau kalimat sih di usia jenjang C sudah banyak juga kan. Selagi bukan pakai kalimat-kalimat yang jelimet itu masih bisa berterima mereka gitu. Gitu Kak Irza. Mudah-mudahan kejawab. Ya, masih ada satu lagi, Mas Ali, bagaimana menyederhanakan pesan moral supaya anak tidak merasa digurui oleh tulisan. Oh, yang memang cara yang paling mudah adalah tidak memasukkan tokoh orang tua. Karena kalau kita memasukkan tokoh orang tua, biasanya terpatik tuh menjadi menjadi pembawa pesan gitu. Satu, yang kedua, kita cerita aja dari awal sampai akhir bagaimana si tokoh menghadapi masalah, bagaimana si tokoh kemudian menyelesaikan masalah, sampai kemudian si tokoh bahagia dengan setelah masalahnya selesai. Itu dipastikan tidak akan menggurui. Tapi kalau kemudian apa namanya, ada pesan misalnya nih, kamu kalau kamu kalau menyelesaikan masalah jangan seperti ini. Nah, itu tuh udah pasti tuh akan menggurui. Itu sih Kak Irza. Dan memang perlu jam terbang ya, perlu jam terbang ya. Dan jam terbang itu kan dimulai dari satu, bener nggak? Iya, iya. Nggak tiba-tiba kemudian kita bisa jago gitu, nggak bisa juga Iya, gitu. iya. Dan teman-teman jangan 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 bukan jangan malas ya, lebih tepatnya apa ya? Jangan mudah puas. Ketika kita sudah nulis satu cerpen, kalau kita belum puas dengan cerpen itu, kita ulang lagi tulis dengan ide yang sama, ya, dengan sinopsis yang sama, kita tulis ulang supaya betul-betul apa namanya, ceritanya matang gitu. Gitu Kak Irsa. Oke, makasih banget Kak Ali. Tadi sempat ada, ini saya notice ya, tadi kan Iya, secara iya, iya. teknis itu secara teknis itu adalah membuat potongan kalimat dan kita bikin SPOK-nya. Kemudian dalam satu paragraf itu maksimal 7 kalimat. Nah, di sini ada yang menarik nih, kita self editing dengan dibaca dalam satu nafas. Berarti Ya. itu apakah saya harus melakukan semacam read aloud gitu mungkin. Jadi setelah kita tulis, kemudian saya read aloud, apakah dalam satu paragraf itu dibaca dalam satu nafas begitu atau gimana kali? Iya, bisa. Saya ini lagi ya, saya ulangi lagi. Satu paragraf itu kalau bisa tidak lebih dari 5 kalimat. Oh, bukan 7 ya? Tadi 7. Bukan. Oke, oke. Satu paragraf kalau Mhm. bisa tidak lebih dari 5 Oke. kalimat. Atau 5 baris lah ya. Yang paling Hmm. mudah. Tidak lebih dari 5 baris. Dan Mhm. satu kalimat tidak boleh lebih dari 7 kata. Oh, 7 kata. Oke. Iya, 7 kata gitu. Nah, tadi benar. Pas self editing itu kita bisa tuh motong-motong tuh, motong-motong kalimat. Setelah itu baru kemudian kita coba read aloud. Itu cara yang Hmm. paling inilah, yang paling, kan anak-anak kan juga ketika baca kan, ketika ngos-ngosan juga kasihan kan dia kan, dan Iya. nggak akan nangkep nanti itu pesan yang kita sampaikan gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Gitu Kak Irza. Yap, nangkep. Mhm. Makasih banyak Kak Ali udah terjawab semuanya. Bismillah tinggal praktik menulisnya ini. Siap, sama-sama Kak Irza. Dari pertanyaannya Kak Irsa nih udah semangat banget mau nulis nih. Kalau udah kayak gini nih jangan ditunda ya Kak Irsa ya. Habis kelas ini langsung dituangkan idenya mumpung lagi berapi-api, lagi berasap-asapnya. Betul. Baik, ini saya ke kolom chat terlebih dahulu. Ada kayak Nuarita. Assalamualaikum Kang Ali, apakah dimungkinkan awal dari dongeng langsung berupa konflik? Boleh, nggak apa-apa. Kan di cerita yang ini konflik sebetulnya langsung kan?
Contoh cerita. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya mau, justru malah bagus menurut saya ya. Saya kalau nulis itu lebih seneng malah di paragraf pertama itu sudah langsung masuk ke langsung masuk ke konflik supaya tidak bertele-tele karena ini cerpen yang dibaca sekali duduk gitu. Gitu Kak Dian. Ya, dan kalau awalnya konflik tuh, apalagi anak-anak jadi lebih penasaran ya, ingin baca lagi. Iya, jadi bukan ber apa ya, bukan apa istilahnya, Mbak Dian, bukan berandai-andai gitu kan. Pada suatu hari ada seorang anak yang bla 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 bla, baru setelah paragraf keempat baru masuk ke konflik gitu. Kan capek mereka itu juga gitu. Apalagi anak sekarang 300 kata saja katanya banyak, Mbak Dian. Kebayang nggak sih? Aduh. Ya, jangankan anak-anak, saya aja kadang gitu, kalau membaca awal konflik baru saya pantengin gitu. Itu kan? Oh, ini ada lagi di kolom chat. Punten mau tanya, ini saya ringkas 2 pertanyaan jadi 1. Yang pertama, untuk dongeng anak, apakah gaya bahasa yang digunakan harus lugas, atau bolehkah menyisipkan kata kiasan, dan apakah menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata formal? Oke. Ya, yang pertama betul. Sebaiknya pakai kalimat formal. Kalimat formal itu bukan berarti plek-ketimplek seperti KBBI ya. Contoh kalimat formal begini. Ketika seorang anak terima telepon nih, ya, kan seperti apa ketika anak menerima telepon? Kan beda sama orang tua ya. Mungkin kalau kita terima telepon ya, ketika ada assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam. Ketika anak bisa jadi nggak seperti itu gitu kan? Siapa nih? Ya gitu contohnya. Itu contoh ya. Itu kan formal. Satu. Yang kedua, eh, kita boleh menggunakan kalimat kiasan tapi yang mudah dipahami anak-anak gitu. Contoh misalnya ya, apalagi gini, apalagi kiasannya itu nanti akan menambah pengetahuan mereka. Contohnya apa ya? Ketika ada seorang anak, eh, kemudian punya adik kecil misalnya ya, dia misalnya adiknya kena kuning nih, contohnya kita kasih begini, kulit adik kuning seperti kulit pisang misalnya, karena kena sakit kuning gitu kan. Nggak apa-apa, itu kan nggak apa-apa, itu kan malah menambah pengetahuan kan buat anak-anak gitu. Kemudian yang pertama apa tadi tadi? Lupa saya. Tadi yang pertama itu tadi, apakah harus lugas atau boleh Oh menggunakan? iya, ya, harus lugas, jelas, dan boleh. Jawabannya boleh. Iya. Ya, Dijawab ya. ya Mbak Dian ya. Ya, siap Mas Ali. Ya, Siap. saya membawa buah tangan dari habis pergi gitu misalnya, sepulang. Ya, buah tangan gitu kan. Jadi yang sangat familiar gitu, nggak apa-apa. Karena penting juga gitu kan. Syukur-syukur teman-teman bisa loh kalau misalnya nulis apa berima gitu kan, itu akan menarik juga gitu. Kalau bisa silahkan, kalau nggak jangan dipaksain. Daripada nggak nulis-nulis ya, Mas Ali. Iya. Iya. Dan tadi memang pertanyaan tadi harus sesuai EYD atau tidak. Mungkin tadi dibedakan maksudnya Mas Ali, ketika dialog diperbolehkan begitu ya, seperti apa kebiasaannya, Ya, seperti apa gitu ya. iya betul. Jadi tetap tetap menyesuaikan keadaan gitu. Ketika deskriptif ya jelas gitu. Kalimatnya jelas, ada SPOK-nya gitu lah. Nah, ketika dialog ya seperti orang ngobrol aja gitu. Oke. Terima kasih Mas Ali. Kita langsung ke penanya sudah resen biar tangannya nggak capek. Ibu Dwi Riani dari SMP Negeri 1 Karang, nggak kebaca selesai Karang. Ibu silakan Ibu. Terima kasih. Silakan Assalamualaikum Ibu Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Purwokerto, Pak. Oh, Dan saya sudah, Purwokerto. iya, sudah 2 kali ikut kegiatannya Bapak.
Alhamdulillah dulu sudah Alhamdulillah. masuk kurasi nggih. Sangat senang sekali dan saya ini sudah berlangganan di si publishing. Eh, saya target setiap tahun minimal 1 buku lah seperti itu. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, kadang-kadang kalau kita sudah menulis kan kita keasikan ya. Nah, kadang-kadang ada pembatasan misalkan antara 500 sampai 700 kata. Nah, ketika kita sudah menulis, kadang-kadang di situ kita alurnya sudah masuk nggih, kalau saya merasa sudah masuk. Kadang-kadang bingung untuk menguranginya kalau ternyata itu lebih kata yang kita tuliskan itu lebih padahal maksimalnya 700. Nah, kadang-kadang yang saya apa ya, bingung untuk memotong mau di moral value-nya misalkan atau di konfliknya atau di bagian pengantarnya karena terkadang itu kita berpikir semuanya itu terlihat penting, terasa penting seperti itu. Jadi mohon tipsnya bagaimana agar ceritanya tidak terlalu panjang tapi juga tidak mengurangi isi dari yang ingin kita sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali Bu Guru. Apa SMP apa Bu Guru? SMP Negeri SMP Negeri 1 Karangluas. Saya alhamdulillah kepala sekolahnya, Pak. Oh, kepala skala, Dan Masya guru Allah. saya juga ikut Karanglewas ini. ya. Iya, di Siap. Purwokerto. G. Kebetulan anak kedua saya di Purwokerto, di Oh, Unsud. oke. Silahkan Pinarak, Pak, mampir. Insya Allah. Ya, baik. Editing ya. Biasanya gini, biasanya teman-teman penulis itu, apalagi cerpen, menggunakan kalimat yang tidak efektif. Jadi bukan mengurangi konflik, bukan mengurangi alur, tapi menghapus kalimat-kalimat yang tidak efektif. Contoh kalimat yang tidak efektif, contoh nih misalnya nih, ini sering banget terjadi. Mungkin karena Bu Guru atau Bu Ustaz gitu ya, Bu Ustaz. Jadi ketika anak pulang sekolah ketok-ketok pintu, Assalamualaikum gitu ya. Walaupun memang tujuannya benar bahwa itu untuk mengajarkan, tapi itu nggak efektif sebetulnya. Kalau memang dalam ceritanya tidak diperlukan gitu. Jadi pilih kalimat-kalimat pilih kalimat yang efektif, yang sesuai dengan tema, yang sesuai dengan plot yang sudah ditentukan, yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan gitu. Buang yang itu yang nggak efektif. Mungkin di plot juga ada yang nggak efektif ya. Misalnya nih, contoh membeli kue di kantin gitu misalnya. Apa urgensinya membeli kue di kantin contohnya ya? Kalau memang urgen banget bahwa itu harus ada, tapi kalau nggak usah ada. Tapi cukup misalnya dia beristirahat di kantin, itu udah cukup. Kan kalau udah beristirahat di kantin itu dia pasti akan beli makan dan sebagainya gitu. Gitu Bu Guru. Jadi buang hal-hal yang tidak penting dalam cerita. Bukan buang yang tadi yang tokoh yang apa gitu. Jadi Bu Guru ya. Bu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kejawab. Ya, terima kasih. Betul sekali. Kadang-kadang kita ada tambahan-tambahan kalimat yang rencananya untuk memperjelas, tapi itu sebetulnya nggak efektif. Gitu. Nah, Terima kasih sekali. Oke, terima sama-sama. kasih. Ya, kalau penulis terkenal tuh udah tahu ya problem-problem yang terbiasa ditemui oleh para penulis ya, Mas Ali. Iya, apalagi editor udah pasti, gitu kan, masih stabilo gitu. Nah iya, dan biasanya tips dari penulis nih, karena Mas Ali juga sering bilang, saya banyak sekali quote-quote setelah Boleh. menulis. Jangan langsung diotak-atik dulu, tapi diendapkan terlebih dahulu gitu. Iya, betul, dieramkan terlebih dahulu. Habis itu baru deh ketahuan, oh iya ini gitu. Potong-potong gitu ya. Oke, Mas Ali butuh asisten? Boleh, Mbak Dian. Oke.
Terima kasih. Kita ke penanya berikutnya ada Kak Rohmatul Jamila. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Guru lagi. Iya, ini Oh. suaranya jadi kecil, nggak tahu kenapa. Tadi padahal keras. Baik, Mbak Dian, Mas Ali. Ini saya mau tanya satu aja. Jadi untuk cerita anak yang tadi kan rencananya untuk kelas 4 sampai kelas 6 ya. Ya, itu apakah perlu kayak apa kejutan begitu? Itu apakah perlu? Jadi itu menyalahi psikologinya anak-anak, pembaca anak-anak atau tidak? Jadi biasanya kan kalau kita kalau cerpen atau apa itu yang bagus itu ketika tiba-tiba endingnya sesuatu begitu. Nah, itu apakah perlu untuk anak-anak yang seperti itu? Kemudian ini mohon maaf tadi dari contoh itu kan Bulan sama anaknya si Alan itu ya. Itu dari di awal ceritanya yang dicontohkan tadi yang di IG yang sudah di-share tadi Mas Ali ya. Itu di awal Bulan itu sudah memberitahukan kepada pembaca bahwa Alan itu dimasukkan ke dalam tas. Jadi masuk di dalam tas biar tidak ketinggalan gitu. Nah, itu ketika kemudian sibuk mencari, itu pembaca kan sudah tahu di mana Alan. Nah, ini kira-kira yang bagus itu yang seperti itu atau di awal itu disembunyikan gitu ya. Intinya tahu-taunya baru ingat kalau Bulan itu meletakkan anaknya di situ gitu. Itu yang bagus itu seperti apa? Itu aja, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Iya, jadi memang di cerita anak memang harus penuh kejutan gitu. Harus penuh dengan hal-hal yang bikin anak-anak greget gitu kan. Bikin anak-anak apa ya, surprise gitu, Bu Guru. Jadi memang itu nggak itu tidak menyalahi aturan. Justru memang seperti itu harusnya. Dengan catatan tetap ada clue. Jadi jangan ujuk-ujuk gitu kan. Seperti di contoh yang saya bikin itu di awal emang saya sengaja bahwa si Alan itu dimasukkan ke keranjang sampai kemudian dia lupa gitu kan. Kebayang nggak kalau misalnya saya tidak memberikan clue bahwa dia masuk ke keranjang, pasti akan diprotes sama anak-anak. Loh kok tiba-tiba gitu. Justru harus ada clue, harus dimanapun ya, mau di awal, mau di tengah, itu harus ada clue yang nanti akan jadi ending. Kalau nggak ada clue sama sekali, itu jatuhnya sinetron. Yang Mbak Dian ya. Iya, iya. Gitu Bu. Iya, iya, iya. Dan ini jangan khawatir, tetap anak-anak akan gregetan gitu walaupun dia tahu. Dia mungkin ketika baca akan gini, ih kok dicari-cari kan di situ gitu kan. Kan ngumpet Oh, di iya, iya, iya. keranjang gitu. Dia Bu Guru ya. Iya, Mudah-mudahan iya, iya. kejawab ya. Iya, ya, baik. Terima kasih. Sama-sama Bu Guru. Jadi plot twist ya yang dimaksudkan. Dan Mas Ali juga punya quote nih. Buatlah cerita dengan ending yang menggema. Ah, betul. Bener nggak Mas Ali? Bener kan? Betul. Supaya inget terus kan. Iya, betul. Kayak tadi Kak Irsya tuh inget terus sampai sekarang cerita tentang si Olin gitu ya. Ya, itu dia. Pesan-pesannya. Baik, kita ke penanya di kolom chat nih. Ada Kak Merlinda. Kak, bagaimana menciptakan tokoh jahat yang sesuai dengan anak-anak agar tidak terlalu over macam sinetron? Tadi ya kita bahas dikit. Dan akhirnya memberi pesan baik ke anak, bukan justru anak mengikuti sikap si jahat. Gini, jahat itu kan bisa beda ya antara nakal dan jahat tuh beda. Mungkin yang dimaksud mungkin nakal kali ya. Contoh saya ini juga sudah sering banget dijadikan contoh. Seorang anak
yang nyuri jambu atau nyuri buah di depan rumah untuk dimakan itu kenakalan. Tapi ketika seorang anak curi jambu, curi buah-buahan untuk dijual, itu baru kejahatan. Nah, itu ya. Jadi terus bagaimana kita menciptakan tokoh jahat, tapi kemudian bukan yang jahatnya yang ditiru. Ya jahatnya tidak perlu melakukan apapun gitu. Contoh ada satu cerita begini, eh, Mbak Dian. Ada seorang anak, dia itu baru dibelikan HP. Karena baru dibelikan HP, HP-nya tuh di mana-mana dibawa dan karena ada kameranya kan, selalu difoto di mana-mana gitu. Di depan rumah difoto, apa difoto. Suatu kali dia tuh di kompleknya ada kemalingan. Ada kemalingan gitu. Jadi setelah ada polisi dan sebagainya, diselidiki nih ceritanya nih. Si anak ini kemudian menunjukkan sepertinya ini nih malingnya gitu. Sepertinya ini penjahatnya nih gitu. Jadi dari apa? Dari foto yang tidak sengaja dia jepretkan gitu. Dari kamera yang tidak sengaja dia jepretkan ke kejadian itu gitu. Itu kan kejahatan kan? Tapi bukan kemudian menceritakan proses bagaimana mencurinya, tapi proses bahwa ada seorang anak, dia narsis karena baru dapat HP baru, tapi ternyata karena kenarsisannya itu membuahkan apa namanya ya, bisa menjadi solusi kan seperti itulah. Gitu, benar-benar kejawab ya. Jadi nggak perlu kita ngomongin seorang anak nakal mukul gitu kan, nendang gitu. Itu entah jatuhnya film-film Korea gitu kan. Iya, jadi intinya ini sama seperti kalau menceritakan bullying ya, Mas Alia. Jadi Ya, betul. kronologi detailnya, kejadian detailnya, tapi seperti tadi cara membawakannya, bukan Ya. kekerasan atau bukan tadi kejahatannya yang didetailkan gitu ya. Iya. Oke, begitu ya Mbak Feni. Semoga terjawab. Kita kembali ke yang sudah resen, ada Ibu Nyi Indah P. Indah Permatasari atau Purnamasari. Silakan, Kak Indah. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Kak Indah. Iya, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah di dalam cerita dongeng, settingnya itu maksimal berapa? Setting lokasinya itu boleh berapa? Paling maksimal. Karena kalau anak kecil kan kalau berpikir terlalu banyak setting juga dia bingung kan. Yang kedua, di dalam cerita dongeng, apakah boleh waktunya lebih dari 1 hari, 2 hari, ataupun bisa masuk ke tahun berikutnya? Begitu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan yang menarik ya, Mbak Dian ya. Iya. Biasanya tanyanya tokoh berapa gitu. Ini setting. Ya. Mas Ali, mohon maaf, suaranya agak kecil. Oh, sorry. Saya angkat ya kayaknya. Oke, sudah kedengar? Oke. Ya, sudah jelas. Ya, makasih Mbak Indah, Mbak Dian. Ini pertanyaan yang menarik buat saya ya, karena biasanya kan yang ditanyakan tokohnya, jumlah tokoh gitu ya. Sekarang jumlah setting. Ya, betul Mbak Indah. Jadi sebaiknya setting ya standar aja, tidak boleh lebih dari 3 lah ya. Yang di sini kan ada rumah dan pasar gitu kan, atau rumah angkot pasar. Itu pun udah cukup banyak menurut saya gitu kan. Cuma karena dibutuhkan tetap ada. Satu, yang kedua tentang setting waktu. Kalau bisa gini, walaupun kemudian ceritanya itu berbulan-bulan, tapi ambil satu scene yang mendekati ending. Contoh gini. Ada seorang anak, dia itu sedang belajar menulis lah contohnya lah ya. Belajar menulis. Dan dia sudah berkali-kali menulis tapi gagal. Dan mungkin ceritanya adalah itu hari terakhir deadline. Kan cukup begini kan.
Sudah 3 bulan saya belajar menulis. Tetapi untuk membuka pun saya masih khawatir. Contohnya seperti itu. Kan kebayang ya, itu kan udah 3 bulan yang lalu sebetulnya. Tapi kemudian kita ambil setting yang mendekati akhir. Supaya anak-anak tidak pusing dengan setting yang kita berikan gitu. Gitu sih Mbak Indah. Mudah-mudahan kejawab ya. Siap. Baik, terima kasih. Sama-sama Kak Indah. Mbak Dian masih di mute. Astagfirullah. Saya kasih kan ngerespon di kolom chat ya. Oh ada ya. Ada. Baik, untuk penanya berikutnya ada Kak Siti Hasanah, silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera ya, Mas Ali, karena sinyalnya agak kurang bagus. Monggo. Saya mau menanyakan 2 hal. Tadi sedikit-sedikit sudah ada yang kesinggung untuk pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana cara agar bisa mengimajinasikan suatu cerita ke dalam dunia anak? Karena saya mengalami kesulitan ketika membayangkan suatu cerita anak. Kayak tadi sudah disinggung, apa kayak di tokohnya si Alan yang masuk ke keranjang itu, apabila nggak ada scan itu kan anak-anak akan protes. Kok tiba-tiba ada di keranjang gitu. Nah, itu yang masih menjadi kesulitan saya ketika mencoba membuat cerita anak. Untuk pertanyaan kedua juga tadi sudah disinggung juga mengenai karakter dari tokoh. Apakah penokohan cerita anak itu karakternya harus dominan karakter protagonis atau karakter yang baik? Bolehkah memasukkan karakter yang kenakalan ekstrim ya? Apakah kenakalan ekstrim itu boleh dimasukkan ke dalam cerita anak karena target pembacanya itu anak-anak? Dari penulis ingin membuat karakter kenakalan ekstrim dengan tujuannya agar amanat ceritanya tuh anak-anak itu tidak melakukan kenakalan yang ekstrim seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Kak Nur Hasanah, Kak Siti, di mana posisi Kak Siti? Di Kendal. Oh, Kendal, nggih. Kendal itu sebelahnya Tegal ya, Kalongan ya. Semarang. Oh, Semarang. Oh, Ya, salah sebelahnya saya. Semarang. Oke, ya gini. Logika ya. Memang buat kita yang orang tua emang agak susah ketika kita akan masuk ke logika anak-anak. Tapi dengan contoh gini, dengan cara ya yang paling simpel begini teman-teman. Yang ini juga sudah sering ya Mbak Dian ya. Mbak Dian bisa ngasih contoh juga kayaknya. Ini Kak Siti dan teman-teman. Kalau misalnya nih di rumah hujan gede, kemudian di rumah itu ada seorang anak. Kira-kira apa yang dilakukan oleh dia, Kak Siti? Hujan gede dan bocor rumahnya. Halo, Kak Siti? Ya, kalau saya kesulitan membayangkan mungkin anak-anak akan melihat ke arah luar jendela kalau bayangan saya. Gini pertanyaannya. Hujan gede, bocor. Nah, ketika bocor itu apa yang dilakukan anak-anak? Mengambil ember. Benar mengambil ember. Ya, ya itu kendalanya. Saya kurang Gini. bisa Nah, membayangkan cerita anak. gini. Jadi kalau biasanya nih kalau anak-anak ada bocor, ya, dia mungkin tidak ngambil ember, tapi dia malah main-main gitu kan, malah main-main. Atau paling banter dia telepon ibunya, mah, pah, ya bocor paling gitu kan. Dia tidak akan
Tidak akan. Tapi Iya. kalau misalnya ada rumah bocor, yang di rumah ada ibu, apa yang dilakukan oleh seorang ibu kira-kira? Baru dia akan ngambil ember kan, benar nggak? Iya. Iya. Nah, itu yang paling mudah seperti itu teman-teman. Jadi jadi gini, ketika teman-teman sudah punya konflik, bayangkan kira-kira konflik ini nih, kalau misalnya yang merasakan anak usia 5 tahun, apa yang dilakukan ya? Ketika konflik ini terjadi pada anak usia 7 tahun, apa sih yang dilakukan gitu? Ketika anak usia 10 tahun, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ketika yang ada anak remaja, apa yang dilakukan gitu? Jadi itu cara yang paling mudah ya, cara yang paling mudah yang bisa kita latih. Selain ketika kita sudah nulis, kita bacain aja ke anak-anak. Kalau anak-anak paham dengan tulisan kita, berarti tulisan kita sesuai dengan anak-anak. Tapi kalau anak-anak nggak paham, berarti nggak sesuai dengan anak-anak. Gitu Kak Siti. Yo, Itu ya, untuk logika terima cerita kasih. ya. Itu untuk logika ya. Kemudian Ya, untuk kenakalan ekstrim, seperti apa contohnya Kak? seperti kalau misal kayak di SD misalnya ada anak yang kalau ditegur itu dia suka merusak kendaraan dari gurunya yang negur, atau dia suka melempari pohon dengan batu, suka Oke. mengganggu temannya, seperti itu. Ya, jadi sebaiknya yang diceritakan itu sebelum kejadian atau setelah kejadian. Jadi bukan prosesnya. Contoh misalnya kalau ceritanya tadi ya, ceritanya tentang seorang anak yang nakal, kemudian dia sampai gembesin sepedanya guru misalnya. Ya kan? Akibatnya kan apa? Akibatnya adalah contoh misalnya ada seorang guru yang sudah sepuh, gara-gara dia marahin si anak, kemudian bannya bocor, si guru ini nggak bisa pulang cepat pakai sepeda, jadi harus nuntun kan. Akibatnya apa? Iya. Akibatnya hujan misalnya, ternyata akibatnya besoknya dia nggak bisa ngajar. Jadi ke arah efeknya, efek ke orang lain, bukan ke dia ya. Karena Iya. nanti endingnya adalah, oh ternyata gara-gara saya nakal, Pak Guru jadi nggak bisa ngajar. Contohnya seperti itu. Jadi lebih ke sana, lebih ke yang diceritakan adalah pra atau setelahnya. Itu akan jauh lebih aman dibandingkan kita ngomongin prosesnya gitu, Kak Siti. Gitu Kak Siti ya, mudah-mudahan kejawab. Oh iya, terima kasih, Mas Ali. Sama-sama. Mungkin sebelum nulis juga Kak Siti bisa sambil mengamati anak-anak gitu ya. Mau ngambil usia berapa, terus diamati nih. Mereka tuh kalau menyelesaikan konflik seperti apa. Karena pesan dari Mas Ali, jangan sampai konflik itu diselesaikan oleh orang dewasa. Betul. Biarlah anak-anak yang menyelesaikan konflik itu. Oke. Saya ikut kelasnya Mas Ali, terus jadi makin pinter gitu ya. Iya dong. Tinggal nulisnya Mbak itu. Baik, kita ke penanya berikutnya yang sudah raise hand. Bentar. Masih ada dua nih, ada Mas Rido. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ali, saya Rido Mai Pratama dari Purwokerto. Ya, Oke. saya mau tanya bagaimana cara penyusunan cerita dari plot A ke plot B supaya ada keterkaitan cerita. Ya, mungkin terima kasih. Sama-sama Mas Rido. Mas Rido,
Masih sekolah kah atau sudah? Kuliah Pak di UNU, Oh, kuliah. Di mana? di UNU, UNU. UNU Oh, Purwokerto. universitas. Oh, oke. Gini, eh saya biasanya kalau nulis cerita itu bikin yang namanya storyline atau plot point. Jadi kita bikin urutan tuh, urutan. Kalau di cerita yang tadi, cerita yang Alan hilang itu, saya akan bikin begini. Contohnya ya, satu, ibu akan pergi ke pasar, tetapi Alan tidak mau ditinggal karena nggak punya teman. Dua, ibu dan Alan naik angkot. Yang ketiga, eh, yang kedua ibu dan Alan naik angkot di depan kompleks. Yang ketiga, karena di angkot itu penuh dengan orang, ibu dan Alan melindungi duri-durinya supaya tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, ibu sampai di pasar. Yang kelima, dia membeli sayur-sayuran, membeli buah-buahan, membeli apa gitu ya. Yang keenam, ibu akan pulang, tetapi dia tidak menemukan Alan. Yang ketujuh, ibu mencari Alan ke sana kemari. Sampai kemudian yang kedelapan, ibu hampir menangis. Ternyata Alan keluar dari keranjang. Gitu Mas Rido. Jadi kita bikin urutan cerita, storyline atau plot point. Itu akan memudahkan perpindahan dari plot satu ke plot yang lainnya. Gitu Mas Rido. Mudah-mudahan kejawab ya Mas Rido ya. Oke Pak, bentar. Kan udah tak bikin kayak gitu ya Pak. Nah, Mm-mm. udah tak bikin kayak. Nah, nanti alur arahnya beda gitu Pak. Nah, salahnya itu kalau bisa storyline udah mateng Mas Rido. Jadi kita Nah, harus patuh sama yang sudah kita buat. Kalau kita kemudian nggak patuh, artinya storyline-nya belum mateng. Artinya sinopsisnya belum mateng. Bikin ulang lagi. Dari awal, Mas Rido. ya Pak. Kan gunanya sinopsis, gunanya storyline buat nge-guide kita. Kalau Ya, misalnya gini, kalau misalnya teman-teman ketika nulis di tengah jalan ada ide baru, nggak apa-apa ditulis tapi sisihkan. Jangan dicerita itu. Itu buat nanti cerita yang lain aja. Gitu Mas Rido ya. Dan teman-teman juga. ya. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Jadi ketika membuat plot point itu mungkin gini ya Mas Ali, cari solusi pertama belum ketemu gitu, kedua Ya, belum ketemu, ketiga belum ketemu biar seru ya. ya bisa seperti itu juga. Gitu. Oke. Baik, yang sudah raise hand sudah habis. Karena waktu kita juga sudah habis. Saya izin stop share screen atau Mas Ali masih ada yang mau Oke, disampaikan dari share screen-nya? Sudah. sudah saya stop. Oke. Baik, dengan waktu yang sudah menunjukkan jam 9:30 malam hari ini, maka berakhir pula lah pertemuan kita yang isinya daging semua dan menambah banyak ilmu pengetahuan yang didapat dari hasil diskusi dan pertanyaan dari teman-teman yang memantik diskusi kita, sehingga materi yang didapat jadi lebih banyak, lebih luas malam hari ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan sebelum berakhir, minta Mas Ali untuk memberikan closing statement untuk kita di sini, untuk kami. Apa ya? Udah kehabisan nih. Oke. Saya kemarin baru baca sebuah buku ya. Jadi Mic-nya Mas Ali. teman-teman, oke sorry. Jadi kemarin saya baru baca sebuah buku judulnya Digital Public Relation. Bukunya agak berat tapi menarik banget. Jadi mendongeng itu seperti kita ngomong ke anak sebetulnya. Dan kalau ngomong ke anak,
ya harus sesuai dengan anak yang kita ajak bicara gitu. Sama seperti digital public relation yang memanusiakan. Jadi bagaimana kita bercerita dengan memanusiakan anak-anak. Kira-kira seperti itu, Mbak Dian. Mudah-mudahan ketangkep. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali ketika bercerita bagaimana kita memanusiakan anak-anak. Catat ya. Yap, catat. Oke, baik sebelum diskusi kita berakhir, sebelum kelas malam hari ini berakhir, kita harus foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung on cam untuk yang mau nongol nih satu frame dengan Mas Ali. Oke, saya tunggu. Iya, ada 10 slide karena masih 230 sekian peserta malam hari ini, luar biasa. Baik, saya akan hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Ya, slide kelima. 1, 2, 3. Saya akan cepat di slide berikutnya. Slide ke-6. Slide ke-7. Slide ke-8. Oh, ini terakhir di slide ke-9. Oke. Iya, alhamdulillah sudah tersimpan dengan baik. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita malam hari ini, Mas Ilmu Akhir, dengan segudang ilmunya yang sudah di-share ke kita, ke kami-kami di sini. Dan terima kasih kepada para peserta yang sampai malam hari ini masih on. Luar biasa semangatnya, antusiasmenya, dan ditunggu karya-karyanya. Dan terima kasih kepada si publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertemakan literasi untuk semua. Nah, sebelum acara yang berakhir, saya ingin menginformasikan beberapa informasi untuk materi malam hari ini, untuk rekaman, untuk ketentuan kepenulisan, daftar hadir, detail semuanya akan dikirimkan ke dalam community. Jadi, pastikan diikuti terus informasi-informasi dari publishing supaya tidak ada yang tertinggal ya. Ditunggu hasil-hasil karya yang spektakulernya. Semoga lolos kurasi dan syukur-syukur bisa masuk ke 6 besar. Terima kasih, saya MC sekaligus moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kelas-kelas publishing berikutnya. Terima kasih teman-teman, Mbak Dian, Mas Indra. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ali. Selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru. Baik, untuk oke, saya akan stop recording terlebih dahulu.